والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه ما بعد. أيها الأبناء والبنات الكرماء، نويت التعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى دلت على خير ومرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وزينا بالحلم أخرجنا من ظلمات الوهم. نواصل درسنا إلى نظم ثاني المعارف الشهير بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحوك في الظلم والرشيد. Bismillahirrahmanirrahim. Tanil ma'arifi utawi kang kaping pindune pira-pira isim ma'rifat asyahiru. Kang asyahiru iku ya khabarnya mubtada tsani. Iku isim kang kuncara utawa terkenal bil alami kelawan alam. Tidak ada ya, kalau isim itu dibaca sukun tidak ada jazm. Ini dibaca sukun karena dia berada di nadom, makanya bil alam. Tapi kalau dibaca ya bil alami. Kaja'farin, kaya lafaz Ja'far wa makatin, tidak boleh makatin ya, berhubung nadom tidak apa-apa. Ja'far, Ja'faro, Ja'farin, Ja'faro, Makkata lan Mekah wa kal harami lan kaya lafat haram. Wa ummi amrin lan lafat ummi amrin wa abi sa'idin lan lafat abi sa'idin wa nahwi kaufid dulmi lan umpamane lafat kaufid dulmi war rasyidi lan lafat ar-rasyidi. Nah, itu nadomannya seperti itu. Kita preteli ya tiap kata, insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami kalau kita tahu tiap katanya ya. Sani, sani ini berarti yang kedua. Sani digabung sanil ma'arif. Jadi nazam ini menerangkan tentang isim ma'rifat yang nomor kedua. Tanil ma'arifi ya. Adapun yang nomor kedua dari isim ma'rifat asyahiru itu adalah isim yang terkenal bil alami dengan sebutan alam ya. Jadi di bunderi patokannya di kata-kata alam, di kalimat alam sini karena memang nadom dua ini sak bandrek ya. Sak pemahaman itu tentang alam ya. Tanil ma'arifi asyahiru bil alam. Nomor yang kedua dari pembagian isim ma'rifat itu adalah isim yang terkenal dengan sebutan alam. Itu nek letter leke koyo ngono. Kaja'faro, kaja'farin seperti lafaz Ja'far ya. Wa makata, wa makatin lan lafat Makkah, wakal harami lan koyok lafat haram ya. Ini contohnya alam. Oh, Ja'far ini adalah nama seseorang, nama manusia ya. Makkah, Makkah tapi lafat Ja'far itu kalau dilihat di syarahnya kitab Imriti Fathur Rabbil Bariyah itu nama sebuah apa? Sebuah sungai yang kecil ya. Huwa fil asli ismun linnahri as-saghir. Itu Ja'far, tapi yang terkenal Ja'far itu dijadikan nama manusia ya. Maka
Maka ini juga nama sebuah daerah, ya, di mana di kota Mekah, Mekah sana loh, ya, Mekah. Eh, maka adalah sebuah nama untuk negara yang sangat mulia. Lil baldah al-musyarrafah, itu Mekah. Al-Haram adalah wilayah yang dibatasi mengelilingi Mekah itu. Sekitarnya Mekah itu ada daerah yang namanya Haram, ya. Itu. Sanil ma'arifis syahiru bil alami ka Ja'farin wa Makkatin wa kal harami. Wa ummi amrin wa abi sa'idi, ya, ini sebuah nama juga. Wa nahwi kaufid dulmi war rasyidi, dan contohnya juga kaufid dulmi war rasyidi. Nah, itu ya. Dari contoh tersebut yang disebutkan dalam Nazm itu bisa ditebak bahwasanya di sana ada pembagian alam, ya. Tapi nanti dijerentekkan di bawah serta definisinya. Jadi yang pertama ini adalah alam yang berupa asma, ya. Yang kedua adalah contoh dari alam kunya. Yang ketiga ini kafidul rasyidi, ini contoh alam lakob. Kafidul itu artinya gua yang gelap, ya. Saking eleke kelakuannya paling, ya, akhirnya dijuluki kafidul mi. Itu kafidul mi. Ar-Rasyidi, ya, Ar-Rasyidi itu orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu Ar-Rasyid. Sama dengan adil lah, itu Ar-Rasyid. Itu ya, itu letter leke seperti itu. Cara gampangnya, ya, dalam menerjemahkan sanil ma'arifis syahiru bil alam. Isim ma'rifat yang nomor 2 adalah isim alam. Contohnya Ja'far, Makkah, Al-Haram, Ummi Amrin, Abi Sa'idin, Kahfid Dulmi, Ar-Rasyid. Kahfid Dulmi, Kahfir Rasyid. Nah, itu ya. Insyaallah mudah yang Nazm ini, ya. Jadi ketika ditanya mana Nazm yang menyebutkan, ya, menyebutkan pembagian kedua dari isim ma'rifat, yaitu adalah tanil ma'arifis syahiru bil alam. Mana Nazm yang menerangkan tentang isim alam, maka jawabannya tanil ma'arifis syahiru bil alam sampai wanahwi kafid dulmi war rasyidi. Nek ditakoi aina syahid alladhi yadhkuru misalan min alami al-kunyah, berarti jawabannya wa ummi amrin wa abi sa'idi. Paham ya? Ini dua nazm, insyaallah mudah. Atsani minal ma'arif wal alam. Al alam huwa ismun yu'ayyinu musammahu. Itu isim alam adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dengan dijadikan nama. Cara gampangnya alam adalah sebuah nama, ya. Isim yang menunjukkan arti tertentu dengan apa? Dinamai lah, itu ya. Kalau di jurumianya gimana? Al-alamu huwa al-ismu alladhi yusamma bi insanun. Sebuah nama yang dijadikan nama oleh, ya, sebuah kalimat yang dijadikan nama oleh manusia. Cara gampangnya nama manusia, nama negara atau nama yang lain, pokoknya sing dijadikan nama itu namanya alam. Kayak ini tadi Ja'far dijadikan nama untuk sungai yang kecil, ya. Kemudian Makkah dijadikan nama sebuah negara yang mulia, ya. Al-Haram dijadikan nama sebuah daerah yang mengelilingi kota Mekah. Ummi Amrin dijadikan sebuah nama orang yang apa? Jenengi ibunya Amar lah, itulah, ya. Atau lakop, pokoknya sebuah nama, ya. Paham ya? Kalimat yang dijadikan sebuah nama, manusia, daerah, kota, ya, dan lain-lain, itu dinamakan isim alam. Semuanya hanya itu dihukumi apa? Ma'rifat. Statusnya isim alam pasti ma'rifat. Karena kenapa? Karena alam termasuk pembagian dari isim ma'rifat yang nomor kedua. Gak usah bingung.
nek kapan ono alam nek ditakoki iku makrifat apa nakira, ya jawabane jelas makrifat karena alam isim alam termasuk pembagian isim makrifat yang nomor 2. Atsani minal ma'arif huwa al-alamu. Ya. Paham tuh ya? Al-alam. Ya, isim makrifat yang nomor 2 adalah isim alam. Itu ya. Insyaallah mudah. Ya. Nah. Kita lanjutkan makna nih. Fama mongko utawi alam ata kang teka minhu ata kang teka apa ma minhu saking alam bi umin kelafan lafat umin au bi abin utawa lafat abin. Fakunyatun ma tadi mubtada, khobarnya mana? Fakunyatun mongko iku aran alam kunya. Titik ya, titik. Ya. Isok digabung, isok dititik. Ya, berhenti di situ. Fakunyatun mongko iku alam kunya. Wa ghairuhu lan utawi liyane kunya ismun iku isim au laqabun utawa laqab. Ismun iku alam asma au laqabun utawa alam laqab. Itu ya. Fama ata. Fama kalimat isim ya. Ma ini isinya kalimat isim. Ata ketika ada fi'il harus peka. Di sana ada fi'il, pasti ada fa'il. Cari. Oh, ata. Ini adalah kalimat fi'il. Mana fa'ilnya? Ma. Ketika kalimat isim itu datang minhu, ini menyimpan apa? Hunya kembali ke al-alam. Al-alam. Jadi minhu ini kembali ke al-alam. Kalimat isim dari alam yang datang bi umin dengan lafat umin au bi abin atau dengan lafat abin, itu namanya alam apa? Oh, fakunyatun. Fakunyatun, maka itu dinamakan alam kunya. Paham ya? Itu letter lagi kayak ngono. Fama kalimat isim ata yang datang minhu dari alam, berarti alam. Nah, kalimat isim yang dijadikan alam yang mana datang biumin dengan didahului lafat au bi abin atau didahului dengan lafat abin, fakunyatun, maka itu dinamakan alam kunya. Oh, berarti nadom ini menjelaskan atau menyebutkan tentang definisi alam kunya ya. Ketika ditanyakan mana aina syahid alladzi yadhkuru alamal kunya, ketika ditanya mana nadom yang menjelaskan tentang definisi alam kunya, maka jawabannya fama ata minhu bi ummin au bi abin fakunyatun. Ojo diterusno ya. Nek kapan ditakoni aina syahid alladzi yadhkuru aqsamal alam, maka jawabannya adalah sampai terakhir ini ya. Paham ya? Nek kapan ditakoni mana nadom yang menjelaskan tentang definisi alam kunya, maka jawabannya sampai fakunyatun. Tapi nek ditakoni mana nadom yang menyebutkan pembagian alam, maka diteruskan sampai wa ghairu husmun aulaqobun ya. Fama atas sampai aulaqobun. Paham ya? Bisa tahu titik-titiknya ya. Ya, insya Allah mudah ya. Iku cara gampangnya koyok ngono. Nah, cara apa? Nek dipreteli siji-siji koyok ngono. Nek kapan terjemah lebih mudah, fama atamin hubi umin au bi abin fakunyatun wa ghairuhu ismun au laqabun. Jadi isim alam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alam kunya. Alam kunya adalah alam yang didahului oleh lafadz umun
atau abun. Jadi sebuah nama yang awal lafadznya itu diawali dengan lafadz umun atau abun, itu dinamakan alam kunya. Yang kedua adalah alam asma. Definisinya akan dijelaskan pada nadom selanjutnya. Kemudian lakob. Ya, paham ya? Itu ya. Fama atamin hubik umin au bi abin fakunyatun. Di dalam syarah bukan hanya didahului lafadz umun atau abun. Nanti ketika kamu alfiyah atau lihat di syarahnya, maka ada tambahan ibnun bintun itu juga. Jadi sebuah nama yang didahului oleh lafadz ibnun, lafadz umun, abun, maka alam tersebut, nama tersebut dinamakan alam kunyah. Contoh Ummu Kulsumin, contohnya Ummu Kulsum. Abun, contohnya Abu Bakrin. Nah, langsung dikembangkan ya. Tugas menyebutkan contoh alam kunya yang didahului oleh umum 3 ya, biar berkembang, enggak apa-apa ya. Kamu tanya-tanya wali kelas enggak apa-apa, biar berkembang, tidak berhenti di sini saja. Contohnya alam yang didahului lafadz, alam kunya yang didahului oleh lafadz umum 3 contohnya. Tugas ya. Kemudian abun didahului oleh lafadz abun, juga sebutkan 3 selain yang saya sebutkan ini. Nah, wa ghairuhu, adapun selain hu, ini kembali ke kunya. Hu ini berarti menyimpan alam. Kalau kunya ini kan cewek ya, muannas, jadi menyimpan alamul kunya. Hu ini isinya adalah alamul kunya. Adapun selain alam kunya, oh itu adalah alam asma, ismun, au laqabun atau alam laqab. Loh, udah toh ya. Jadi terjemahan yang enak. Nah, alam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alam kunya. Alam kunya adalah alam yang didahului oleh lafadz umun dan abun, contoh Ummu Kulsumin, Abu Bakrin. Nah, yang kedua adalah alam asma. Yang ketiga adalah alam laqab. Paham ya? Paham ya? Nadom fama ata, nah, insyaallah mudah. Itu ya. Fama ata minhu bi ummin au bi abin fakunyatun wa ghairuhus mun au laqabun. Ya. Paham ya? Tuh. Oh, fama ata minhu bi ummin au bi abin fakunyatun wa ghairuhus mun au laqabun. Fama mongko utawi alam bimadahin kang kelawan arti ngelem, au bidamin utawa kelawan arti nyelo, musyirun, musyirun kang awe rasa, musyirun kang awe rasa, falakobun mongko iku aran alam lakob. Wal ismu utawi alam asmo maiku barang layus iru kang ora awe rasa ya, kang ora nuduhaken rasa apa mah ing bimadahin au bidamin ya. Dari maknanya kalau kita preteli, insya Allah bisa memahami kita ya. Kalau tahu tiap kata ini artinya apa. Namanya ketika kitab itu ada mengandung bahasa Arab ya, kalimatnya itu bahasa Arab, otomatis wajib punya kamus. Untuk apa? Jogo-jogo iki artinya apa gak ngerti ya buka kamus. Gak takok ae. Nek kapan duwe kamus gak tahu dibuka, buang ngene ya, biar manfaat kamusnya itu. Jangan disimpan di kotak, bukaan ya, eman ya. Tuh kita lanjutkan fama. Paham ya yang Natami tadi?
Fama, maka alam, bimadahin, dengan apa? Dengan adanya arti memuji, au bidamin, atau dengan adanya arti mencela, musyiru, yang ditunjukkan di sana. Nah, falakobun, maka itu dinamakan alam lakob. Iku nek dipreteli kok ngono, rodok bingung. Boleh hakikate ya, musyirun ini di depan. Fama yusyiru bimadhin au bidhammin falakobun, gitu ya. Maka nek didilikno ya, nek musyirune didilikno, maka alam, alam yang menunjukkan rasa, menunjukkan arti bimadhin, arti memuji. Jadi di dalamnya itu mengandung arti memuji, ada unsur pujian. Au bidamin, atau ada unsur celaan. Falakobun, maka itu dinamakan alam lakob. Loh, koyok ngono ya. Insya Allah mudah kalau dipreteli satu-satu. Ya, paham ya? Ketika ada alam yang menunjukkan arti, memberikan rasa, di dalamnya ada arti, ada unsur, ada tujuan untuk memuji atau mencela, itu dinamakan alam lakob. Nah, contoh nama yang apa? Nama yang dijadikan untuk mencela anak yang suka tidur. Budaknya jidok. Apa jidok bahasa Indonesia yang tidak tahu saya. Nah, Abdul Qofati. Abdul Qofati contoh ya. Abdul Qofa. Kalau di kitab contohnya apa? Ya, contohnya Abdul Butun misal ya. Abdul Butun, Abdun budak, Al Butuni apa? Perut. Jadi dijadikan nama. Ketika dijadikan nama untuk orang yang suka makan, Abdul Butuni. Nah, budaknya perut. Nah, itu ada unsur celaan di sana ya. Nah, Abdul Butun, Abdul Qofa semisal, yang bidamin Abdul Qofa. Ono wong jenenge Abdul Qofa ya, dijadikan nama Abdul Qofa lah. Nek dipreteli, nek diterjemahno, iku ono unsur celaan ya, ada unsur mencela, menghina. Abdul Qofa, mentang-mentang sing diceluk iku kakean turu, akhirnya dinyek. Nah, dengan kata-kata Abdul Qofa, oh budake jitok, ini loh jitok, saking akeh turuwe makanya diarani budak jitok ya. Bimadahin ya, contoh nama yang ada unsur muji, contoh Zainul Abidina, oh perhiasan orang-orang yang apa, menyembah, orang-orang yang beribadah. Perhiasan ini kan ada unsur pujian, kemudian dijadikan nama. Lah ini namanya adalah alam lakob. Kenapa kok dikatakan alam lakob Zainul Abidina? Iya, karena alam nama tersebut ada unsur pujian. Kalau diartikan apa, hiasan orang-orang yang beribadah. Abdul Butuni, budaknya piro-piro weteng. Lah itu ada unsur celaan. Nah, tugas sebutkan contoh alam lakob yang ada unsur memujinya 3, unsur mencelahnya 3 ya. Fama bimadhin au bidammin musyiru falakobun. Nah dong ini menjelaskan tentang apa definisi alam lakob. Alam lakob adalah ya, nek ditakoi apa terjemahnya nodom ini. Alam lakob adalah alam yang mengandung arti pujian dan celaan, itu alam lakob ya, alam lakob. Nah, ini ditakoi aina syahid alladzi yadhkuru ta'rifal lakobi, ya ini fama bimadhin au bidamin musyirun falakobun titik. Nah, ketika ditanya mana definisi, mana nadom yang menyebutkan tentang definisi alam lakob, jawabannya sampai falakobun tok. Nek diterusno salah,
karena beda pembahasan. Nah, ya. Kemudian wal ismu, adapun alam asma, ma itu adalah alam la yushiru, yang tidak mengandung unsur, yang tidak menunjukkan arti, bimadhin au bidamin sana ya. Nah, tidak mengandung unsur pujian atau celaan, kebalikannya alam lakob ya. Itu ya, paham ya, kayak nama saya Al-Farabi ya, itu ya. Contohnya lagi apa, Alexandria, Resendria, nah itu alam asma. Jadi tidak ada unsur memuji atau mencela, terus tidak didahului oleh alam, tidak didahului oleh lafadz umun atau abun. Itu alam lakob. Jadi alam asma. Nah, jadi alam asma adalah alam yang tidak menunjukkan atau yang tidak didahului oleh umun atau abun dan tidak menunjukkan arti, mencela atau memuji. Itu alam asma. Asma, alam asma. Wal ismu, ketika ditanya mahwa alamul ismi, al ismu, alamul ismi huwa ma'ata ma la ya'ti bimadhin au bidam, ma la ya'ti bi abin au bi ummin wala yushiru bidammin au bimadhin. Nah, itu kalau bahasa Arabnya seperti itu, alam asma. Ya. Nih alam lakob mau ya ma yushiru bimadhin au bidammin. Paham ya? Ketika ditanya aina syahid alladzi yadhkuru ta'rifa alamil ismi, jawabannya wal ismu ma la yushiru. Titik. Nek kapan disebut noket awal salah. Kenapa? Karena yang awal itu menyebutkan tentang definisi alam lakob. Paham ya? Bisa tahu titiknya ya? Ya. Fama bimadahin au bidammin musyiru falakobun. Terjemahnya adalah alam yang menunjukkan arti, mengandung arti, pujian atau celaan, itu dinamakan alam lakob. Alam yang kedua adalah alam yang lakob, yaitu alam yang menunjukkan arti, pujian atau celaan. Nah, itu ya, sampai falakobun. Wal ismu ma la yushiru, yang ketiga, alam yang ketiga adalah alam asma, yaitu alam yang yang tidak didahului oleh lafadz abun umun dan tidak menunjukkan arti, pujian atau celaan. Paham ya? Itu alam. Pembagian alam selesai, beres. Pokoknya ngerti titik-titik insyaallah ya gampang. Nek ngerti tiap kata insyaallah gampang. Kok nek dipreleli maneh dari segi asalnya, ketika alam itu dilihat dari segi asalnya, maka ada namanya alam murtajal mangkul. Alam murtajal, alam yang sebelum dijadikan nama itu tidak pernah dijadikan apa-apa, tidak pernah dijadikan nama juga. Contoh saya, nama saya Al-Farabi. Al-Farabi sebelum dijadikan nama oleh saya ya, itu tidak pernah dibuka kamus-kamus ya ndak ono ngono. Nek mangkul itu pindahan. Nah, alam mangkul pindahan. Berarti sebelum dijadikan nama itu ada gitu loh. Kayak contoh apa? Contoh banyak lah. Al-arifin, ada namanya orang arifina. Itu kan mangkul dari Arab, arif, arafai arifu. Nah, itu. Nah, diberadali mana? Orang alam syakhs, alam jenis. Itu kamu kembangkan sendiri, tanya pada wali kelasnya masing-masing. Paham ya? Ini saya jelaskan sesuai dengan nazam aja biar enggak terlalu lebar. Itu ya. Fama bimadahin au bidamin musyiru falakobun. Alam yang kedua adalah alam lakob, yaitu alam yang mengandung unsur pujian atau celaan. Contoh Zainul Arifina, Zainul Abidina, Abdul Qafati, Abdul Butuni, ya. Itu wal ismu ma la yushiru. Alam asma adalah alam yang tidak didahului oleh
lafadz abun ummun dan tidak menunjukkan arti pujian atau celaan. Itu ya, paham ya? Nah, itu. Ya. Kemudian salisuha isyaratun kada wadi. Titik, aja terusno. Beda mulai engko. Salisuha utawi kaping telune ma'arif. Ma'arif iki ya, itu jamak ya, jamak taksir dari mufrad ma'rifat ya. Ha, dalam lafadz ha ini isinya adalah ma'arif. Utawi kaping telune ma'arif isyaratun. Isyaratun itu isyarah, isim isyarah. Kada kaya lafadz da wadhi lan lafadz di. Ya, isim isyarah. Salisuha isyaratun kada wadhi. Nek dipreteli tiap kata ya secara letterlek, yang nomor ketiga dari isim ma'rifat adalah isim isyarah. Kada seperti lafadz da, da iki lho contohnya isim isyarah. Wadi dan lafadz di iku nek letterleke kayak ngono, kurang sedep. Jadi kamu terjemahkan dengan pemahamanmu sendiri, dengan kata-katamu sendiri ya. As-salis minal ma'arif huwa al ismul isyarati. Ma huwa ismul isyarati? Ismul isyarah huwa ismun muayyanun, ismun yuayyinu musammahu bimusa'adati isyaratin haisiyah. Iku nek jurumnya kayak ngono ya. Jadi isim isyarah adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dengan bantuan panca indera. Contoh itu, ini, itu namanya isim isyarah. Semua isim isyarah itu pasti di statusnya adalah ma'rifat, karena isim isyarah adalah isim yang nomor ketiga dari isim ma'rifat, pembagian ketiga dari isim ma'rifat. Makanya sini tali suha. Isim ma'rifat yang ketiga adalah isim isyarah. Nek di definisi ya, isim isyarah adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dengan bantuan panca indera, dengan bantuan petunjuk panca indera, seperti lafadz dari. Hakikate lafadz hadza hadihi yang isim isyarah itu da. Jadi ada lafadz hadza, yang isim isyarah itu danya, haknya ini adalah hak tambahan saja. Di ya, ini hadihi, hadilah untuk muannas. Jadi engko ono isim isyarah iku engko ono pembagiane maneh ya. Ono isim isyarah sing menunjukkan arti mufrad mudzakkar. Nah, iku pakai kata-kata hadza. Nah, ini adalah kitab. Ya contohnya gak usah hak ya gak apa-apa. Za kitabun. Da utawi ikilah barang, kitabun iku kitab loh. Jadi yang isim isyarah itu danya, da di. Nek jawab hada langsung hadihi isim isyarah tidak apa-apa. Tapi pada hakikatnya yang isim isyarah adalah da di. Nah, itu kamu buka sekilas, itu contohnya cuma dadi. Nanti ada ketentuan sendiri. Ketika isim isyarah untuk musyar ilaih. Musyar ilaih itu kalimat isim yang ditunjukkan ya oleh isim isyarah tersebut. Kitabun ini loh musyar ilaih namanya. Musyar ilaih, isim yang ditunjukkan dengan isim isyarah. Da, ini adalah isim isyarah. Jadi isim isyarah nanti pasti ada musyar ilaih. Dah, iku ono ketentuane. Oh, ketika isim isyarah itu digunakan untuk menunjukkan arti arti isim yang mufrad mudzakkar, iku gawe lafadz isim isyarah sing di da. Nek kanggo musyar ilaih mufrad muannas, oh dihi. Oh, musyar dinggo musyar ilaih sing
tasnya mudzakkar, tasnya muannas. Oh, dani. Itu dua. Nah, kedua ini itu adalah kitab dua. Dani kitabani. Dani utawi barang loro, kitabani iku kitab loro. Dani kitabani. Paham ya? Itu ya. Dani kitabani isim isyarah. Iku nek kepengin jrenteke buka sarahe terus nggak dijelasno ambek wali kelas dhewe-dhewe. Itu ya. Jadi isim makrifat yang nomor ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dengan bantuan petunjuk panca indera. Nah, ini itu ya. Itu paham ya? Tuh, engko ana pretelane mana pembagiannya. Oh, isim isyarah yang menunjukkan arti jauh, tengah, jauh, dekat. Nah, itu ada perinciannya nanti. Ya, itu. Tegas sebutkan contoh isim isyarah 3. Dengan menyebutkan musyar ilaihnya juga. Ya. Itu ya. Yes ya. Salitu wa isyaratun kadawadi. Ketika ditanya aina syahid, mana nadom yang menyebutkan tentang isim makrifat yang nomor ketiga adalah isim isyarah. Oh, salisuha isyaratun kadawadi. Itu ya. Nah, isim makrifat yang nomor ketiga adalah isim isyarah seperti contoh za di. Nah, za kitabun, di saburatun ya. Itu gampang toh. Sali dua isyaratun kadawadi. Hati-hati terkecoh setengah nadom to. Kita lanjutkan. Rabi'uha mausulul ismi kaladi. Rabi'uha utawi kaping papate ma'arif mausulul ismi iku isim mausul kaladi koyok lafat aladi. Wis ketok. Al-awwal, al-thani, al-thalis, ar-rabi'. Sekarang ar-rabi'. Rabi' dari kata-kata arba'a, 4. Berhubung urutan sebuah urutan maka mengikuti wazan fa'ilun. Jadi rabi'un, talisun, tani. Gitu ya. Rabi'uha. Hanya isinya apa? Ma'arif. Rabi'uha yang nomor keempat dari isim makrifat mausulul ismi, dibunderi kata kuncinya. Oh, ini kata kuncinya adalah mausulul ismi, isim mausul. Nah, jadi setiap nadom itu ada kata kuncinya. Kayak tadi sanil ma'arifis syahiru bil alam, kata kuncinya adalah alam. Ya. Dua nadom ini kata kuncinya adalah alam. Kemudian fama atamin hubi omin au bi abin fakunyatun, kata kuncinya adalah alam kunya. Ya. Wa ghairu ismun au laqabun, kata kuncinya ismun au laqabun. To jerentek ngono. Pemahamannya beda ya. Fama bimadhin au bidamin musyiru falaqabun, kata kuncinya falaqabun. Wal ismu ma la yusyiru, kata kuncinya al ismu. Salitu wa isyaratun, kata kuncinya isyaratun. Rabi'uha mausulul ismi, kata kuncinya adalah mausulul ismi sama dengan isim mausul kalladzi, koyok lafat alladzi. Rabi'uha yang nomor keempat dari isim ma'rifat mausulul ismi itu adalah isim mausul kalladzi, seperti lafat alladzi. Yang nomor keempat dari makrifat adalah isim mausul, atau isim makrifat yang keempat adalah isim mausul seperti lafaz alladzi. Iku terjemahannya kaya ngono. Arabi minal ma'arif huwa ismul mausuli. Wa ma huwa, apa itu isim mausul? Isim mausul adalah ismun alladzi al ismu alladzi yaftakiru ila silatin wa aidin. Isim mausul adalah isim yang wajib
pasti membutuhkan sila dan aid. Contoh, ya, contoh, ja'a alladzi, al ja'a alladzi, ja'a alladzi yakumu abu. Semisal contoh, mana isim mausulnya alladzi? Lho kok iso alladzi iki diarani isim mausul? Iya, polae alladzi iki wajib membutuhkan sila dan aid. Terus di sila di aid. Apa itu sila, apa itu aid? Jadi sila adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Mana sila? Nah, jadi isim mausul, ya. Isim mausul ini iku ana kalane membutuhkan silah dan aid. Aid. Silah itu apa? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Aid al jumlah tu allati taqa'u ba'da ismil mausul huwa hiya as-silah. Aid apa? Ad-dhamir alladzi ya'udu ilal mausul. Jadi aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kita perhatikan dalam contoh ja'alladzi yakumu abuhu. Kita tagak, kita ya. Ja'a ini amil fiil. Alladzi jadi failnya ja'a alladzi. Alladzi ini statusnya isim mausul. Loh kenapa alladzi ini dinamakan isim mausul? Iya, polai alladzi ini wajib membutuhkan atau membutuhkan ya, yang membutuhkan sila dan aid. Lah, sila aidnya mana? Sekarang silahnya mana? Terus tadi sila apa? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Gelei alladzi isim mausul. Endi jumlah yang jatuh setelah isim mausul? Ini ada jumlah fi'liyah. Yakumu abuhu. Yakumu abu ini adalah jumlah yang mana jatuh setelah isim mausul, maka jumlah tersebut dinamakan sila. Paham ya? Kemudian isim mausul tadi membutuhkan apa? Aid. Aid itu apa? Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Golei endi dhamir yang kembali kepada isim mausul. Carane piye? Delokon maknane, makna Jawae. Alladzi sapa wong, jaa teko alladzi sapa wong siji, yakumu kang. Loh, biasae tandai short karena menjadi sila. Kang ngadeg, sapa sing ngadeg? Abu. Sapa bapake? Hu. Balik nang di hu ini. Oh, balik nang alladzi. Lah, hu ini termasuk apa? Domir. Nah, ketika ada domir yang kembali kepada isim mausul, maka domir ini statusnya adalah aid. Bener gak alladzi ini dikatakan isim mausul? Bener, boleh lapo nok kono nok sila dan aid. Kok iso? Ya, ono jumlah yang jatuh isim mausul setelah alladzi. Nok kono juga ada domir yang kembali kepada isim mausul. Hunya ini loh kembali kepada alladzi. Sopo bapake alladzi. Ketika ada isim yang membutuhkan sila, yang mana sila adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul, dan ada aid yang mana aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul, maka isim tersebut dinamakan isim mausul. Jadi definisinya isim mausul adalah isim yang membutuhkan sila dan aid. Nah, sekarang mana nadom yang menyebutkan pembagian isim makrifat yang nomor 4? Robi'uha mausulul ismi kalladzi. Mana nadom yang menyebutkan isim mausul? Oh, robi'uha mausulul ismi kalladzi.
Jadi terjemahnya mudah. Robiuha mausulul ismi kaladi. Yang nomor 4 isim ma'rifat, yang nomor 4 adalah isim mausul. Seperti contoh aladi. Pretelono dewe isim mausul iku apa? Oh, isim yang membutuhkan sila dan aid seperti aladi. Engkau ana pembagiane dewe. Ana kalane isim mausul mustarak, yang mana isim mausul mustarak itu ada lafat-lafat lafat yang fleksibel, netral, bisa dijadikan mudzakkar muannas. Ono kalane mukhtas, tertentu pada nek mudzakkar ono lafat isim mausul mudzakkar dhewe. Muannas dhewe. Alladzi ini termasuk isim mausul mukhtas, tertentu pada termasuk pada mufrad mudzakkar mukhtas yang mufrad mudzakkar. Itu ladzi ya, khamisuha alladzi. Berikan tugas contoh 3 isim mausul beserta menyebutkan silah dan aidnya itu. Berarti tugasnya ana pira? Ya. Si kunyah 3. Ini 3 ya. Kunyah 3, kemudian lakob 3 yang ada madahin, bidamin juga, kemudian alam asma juga 3, isyarah isim alam isim isyarah 3, kemudian isim mausul 3. Itu tugasnya. Hitungan 3 kali piro iku mau ya, disetorkan ke wali kelas. Khamisuha mu'arrafun biharfi al, wallahu alam bisawab. Natafi biana alafu minkum asallahu yanfa'ana bi ulumi fidari amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.